Hari ini kita akan masuk bagian yang keempat dari firman Tuhan bulan ini, yaitu tentang tahun 2022, tahun berakar dan berbuah. Dan di dalam bagian yang keempat ini saya mau bagikan kepada kita satu pesan firman Tuhan, judulnya adalah berakar dalam Kristus. Sebagai anak Tuhan, kita harus jadi anak Tuhan yang berakar. Jadi hari ini kita bicara tentang akar ya. Berakar di dalam Kristus. Kita baca Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ditulis begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau tanya sama saudara, berarti ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah terima Yesus atau belum? Sudah ya, karena ditulis kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, apa pesannya buat orang-orang yang sudah menerima Yesus? Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan, ini pesannya tetap di dalam Dia. Jadi Tuhan mau kita itu konsisten di dalam Dia. Terus tinggal di dalam Dia. Jangan sampai sudah terima Yesus, tapi kita enggak tetap. Terus kita mundur. Jangan sampai kita sudah terima Tuhan, tapi kemudian kita menyimpang. Kita keluar dari kasih karunia. Kita meninggalkan anugerah Tuhan. Pesan firman Tuhan buat kita semua yang sudah menerima Kristus Yesus di dalam kita, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Kenapa kok Tuhan mau kita tetap di dalam Dia? Ada tujuannya. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ibarat seperti kayak pohon. Kalau pohon tetap tinggal, maka baru dia bisa berakar dengan baik. Tapi kalau pohon dipindah-pindah, susah untuk berakar. Jadi kalau Anda sudah terima Yesus, tetap di dalam Dia supaya hidup kita bisa berakar. Bahkan berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Berarti ada sesuatu yang naik ke atas. Setelah berakar kita bertumbuh. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan tidak mau kita mandek. Tuhan tidak mau kita berhenti, Tuhan tidak mau kita macet, stagnan. Tapi Tuhan mau kehidupan rohani kita bertumbuh. Saya berdoa tahun ini kita semua tanpa terkecuali maju dalam kehidupan rohani kita. Bertumbuh secara rohani. Itu harus jadi ketetapan, itu harus jadi keputusan, itu harus jadi tekad. Tahun ini kehidupan rohani saya bertumbuh. Oke, yang tadinya waktu kita lahir baru, namanya juga baru lahir. Lahir sebagai apa? Bayi. Tapi kan kita nggak mau bayi kita tetap bayi. Kalau Anda sudah pernah punya bayi, Anda mau bayi saudara dari waktu ke waktu bertumbuh, dari bayi jadi kanak-kanak. Terus kemudian remaja, anak muda, orang dewasa, artinya ada pertumbuhan. Demikian pula di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Nah, sebagai anak Tuhan ketika kita lahir baru, terima Yesus, kita jadi bayi rohani. Tapi yang Tuhan mau gak selamanya tetap bayi rohani. Nah, ini satu pemahaman yang sebagian orang Kristen belum nangkep. Sehingga sebagian orang berpikir setelah kita terima Yesus ya sudah, that's it, itu aja. No. Setelah kita terima Yesus, kita harus semakin berakar. Tetap tinggal dalam Tuhan supaya semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah. Dari bayi rohani jadi kanak-kanak. Jadi remaja. Jadi orang muda, jadi orang dewasa, secara rohani jadi dewasa. Bahkan
Saya percaya ada orang-orang di tempat ini, Tuhan urapi saudara, jadi pahlawan-pahlawan iman. Jadi raksasa rohani yang dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara besar. Artinya ada pertumbuhan rohani. Hanya ketika pertumbuhan rohani yang terus-menerus kita alami, maka bayi rohani bisa jadi dewasa rohani. Yang tadinya lemah bisa jadi kuat. Kuncinya bertumbuh. Sekali lagi saya berdoa semua jemaat keluarga Allah yang ada di sini, yang mengikuti secara online juga, semuanya bertumbuh secara rohani. Tidak ada yang mandek dalam kehidupan rohaninya. Semuanya bertumbuh imannya, bertumbuh pengenalannya akan Allah, bertumbuh kedekatannya sama Tuhan, bertumbuh akar saudara di dalam firman. Dalam setiap aspek hidup saudara, dalam kehidupan rohani, semuanya bertumbuh. Ini yang Tuhan mau. Ada pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Jadi enggak 10 tahun jadi anak Tuhan, tapi doanya tetap sama. Sekian lama jadi orang Kristen, tapi imannya tetap segitu terus. No, Tuhan enggak mau yang kayak gitu. Kita harus bertumbuh. Kedalaman firman kita dari tahun ke tahun, Tuhan mau kita bertumbuh. Enggak hanya firman yang di permukaan, enggak hanya firman yang enak saja, tapi juga makanan yang keras untuk orang yang dewasa. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh. Yang mau katakan amin, saudaraku. Tuhan mau kita bertumbuh. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dulunya namanya Saulus. Saudara tahu dia orang yang benci orang Kristen. Dia pergi kemana-mana menganiaya umat Tuhan. Sampai akhirnya di tengah perjalanan dia menganiaya umat Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri sama dia. Itu momen encounter-nya sama Tuhan Yesus. Dan saat itu Saulus bertobat. Orang yang benci Yesus ini akhirnya buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu momen yang ilahi, itu momen yang ajaib sekali. Nah, saat dia terima Yesus, dia lahir baru. Jadi bayi rohani. Tapi yang luar biasa, dia tidak selamanya tetap jadi bayi rohani. Dia mengambil langkah-langkah tertentu dalam kehidupan rohaninya, sehingga dia bertumbuh. Dari bayi rohani jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi orang muda, dewasa rohani. Jadi setelah dia terima Yesus, maka berikutnya dia mulai memberikan diri untuk dibaptis air. Tahukah saudara bahwa baptisan air juga salah satu langkah yang penting kita lakukan dalam perjalanan rohani kita. Ada nggak di antara saudara yang sudah sekian lama jadi orang Kristen tapi belum dibaptis? Anda harus ngambil langkah untuk dibaptis. Alkitab yang ngomong barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Setelah itu dia juga menggabungkan diri dengan saudara seiman yang lain. Jadi dia nggak ngomong bahwa sudah cukup aku terima Yesus sendiri sudah. No, tapi dia punya fellowship dengan gereja mula-mula, dengan jemaat mula-mula. Dia menggabungkan diri dengan ibadah mereka di bait Allah, di rumah-rumah, dalam kelompok sel. Sementara dia punya komunitas rohani, keluarga rohani, maka imannya semakin bertumbuh. Saya perhatikan saudaraku, orang yang sama, jemaat yang sama, bahkan saya sendiri yang sama. Kalau kita sendiri dan kalau kita ada dalam komunitas rohani, pasti pertumbuhan imannya berbeda. Jadi komunitas tertentu akan mendorong kita ke arah tertentu. Benar nggak? Kalau saudara punya komunitas orang-orang yang cinta Tuhan, nanti Anda akan mendapati tiba-tiba cinta kita sama Tuhan ikut dinyalakan. Kalau saudara ada dalam komunitas orang-orang yang hatinya selalu rindu sama Tuhan, punya kedekatan sama Tuhan, Anda bisa ngerasain dalam doanya pun, Anda bisa ngerasain dalam ngomongannya pun, dia ini punya kedekatan yang spesial sama Tuhan. Hanya dengan saudara kontak terus-menerus sama orang seperti itu, nanti Anda lihat, itu impartasi terjadi. Anda akan mulai dibawa juga semakin dekat dengan
Tuhan. Jadi langkah kita ada dalam komunitas rohani atau tidak, dalam ibadah apa tidak, dalam kelompok sel apa tidak, itu menentukan sejauh apa kita bertumbuh secara rohani. Rasul Paulus, dia juga mengambil waktu yang sangat banyak untuk belajar firman Tuhan. Bukan cuma dengar sesaat, tapi belajar mendalam, merenungkan firman Tuhan, memahami, mempelajari firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara juga ambil langkah-langkah untuk mendalami firman Tuhan? Karena sebagian orang hanya mendengar firman Tuhan waktu di gereja, seminggu sekali. Tapi saya berdoa jemaat keluarga Allah bukan cuma seminggu sekali. Saya berdoa setiap hari firman Tuhan Anda renungkan bahkan siang dan malam. Semakin hari semakin berakar dalam firman. Tahukah saudara firman yang sama kita baca sekilas. Ayat yang sama kita baca dan kita doakan, kita renungkan, kita dalami. Remanya pasti beda. Anda nangkapnya pasti beda, kedalamannya pasti berbeda. Ibaratnya kayak tanah. Ada tanah tertentu, kita gali 7 meter, sudah ketemu air. Ada tanah tertentu kita butuh gali 12 meter, baru air muncul. Ada yang sampai 20 meter, 30 meter, baru air akan muncul. Ayat firman Tuhan juga sama. Ada yang dibaca sekilas, saudara langsung nangkap sesuatu. Tapi ada yang butuh diulangi lagi, digali lagi, diulangi. Sampai di kedalaman tertentu Anda akan dapatkan. Urapan itu muncul, rema itu muncul, hikmat itu muncul. Jadi langkah kita, keputusan kita mendalami firman apa tidak menentukan sejauh apa pertumbuhan rohani kita. Hari ini saya ajak saudara ambil keputusan 2022 ini. Kehidupan rohani kita harus bertumbuh. Bahkan bertumbuh dengan pesat. Amin. Karena itu ambil langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan rohani saudara. Rasul Paulus bahkan dia mulai bersaksi. Dia mulai selamatkan jiwa. Dia mulai pergi dari kota ke kota. Dari benua ke benua. Dia mulai beritakan Injil. Dia mulai bangun gereja-gereja. Dan yang tadinya bayi rohani, sekarang berubah jadi raksasa rohani. Jadi orang yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan untuk menggoncang dunia dengan Injil Yesus Kristus. Kenapa kok yang biasa? Kenapa kok bayi rohani bisa jadi raksasa rohani, pahlawan iman yang luar biasa? Kuncinya bertumbuh. Mulai hari ini Anda tidak stagnan. Mulai hari ini imanmu bertumbuh. Mulai hari ini hubungan pribadimu sama Tuhan bertumbuh. Mulai hari ini kedalaman firmanmu bertumbuh. Mulai hari ini disiplin rohanimu bertumbuh. Mulai hari ini kehidupan rohani saudara semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Penting sekali buat kita untuk berakar dalam Kristus. Kenapa? Karena akar, kekuatan akar yang kita kembangkan menentukan level ketahanan kita. Oke, akar menentukan ketahanan kita. Kita baca dulu Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-32. Sampai ayat 27 aja. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yang ngomongnya Yesus ya. Jadi ini bicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan, perkataan Yesus. Dan apa? Melakukannya. Berarti ini pendengar dan pelaku firman. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi bicara tentang fondasinya dibangun atas dasar batu. Atas dasar batu karang. Ini ibarat tanaman, akar, kalau rumah, fondasi. Yang di bawah itu kekuatan utamanya. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu.
Saya mau tanya sama saudara. Hujan turun, banjir datang, angin melanda, rumah itu yang dibangun di atas dasar batu karang. Ini bicara tentang orang yang gimana tadi? Mendengar perkataan Tuhan dan apa? Melakukan. Berarti Anda menjadi pendengar firman, Anda jadi pelaku firman, Anda disebut bijaksana. Tadi Yesus ngomong, orang itu bijaksana. Ternyata orang yang kayak gitu tetap mengalami hujan datang, banjir melanda, dan angin berembus keras. Jadi saya mau ngomong begini sama saudara, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, bukan berarti hidup kita bebas masalah. Anda mau Kristen, gak Kristen, cinta Tuhan, cinta uang, atau apapun saudara, tetap hujan akan datang, banjir melanda, angin akan berhembus. Tapi begini, hasilnya luar biasa. Lanjutkan ayat itu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya nubuatkan dan deklarasikan di dalam nama Yesus, masa depanmu tidak rubuh, pernikahanmu, keluargamu tidak rubuh, karirmu, pekerjaanmu, keuanganmu tidak rubuh. Walaupun yang lain rubuh, beribu rebah di sisi kiri kita, berlaksa rebah di sisi kanan kita, tapi saudara dan saya teguh, kokoh, kuat, sebab Tuhan menopang kita dan kita berakar di dalam Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang menopang kita. Amin. Nah sekarang lanjutkan. Yang kedua, ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Berarti ini pendengar tapi bukan pelaku. Ya, saya yakin ini orang percaya karena dia mendengar firman. Cuma dia nggak respon, dia nggak melakukan. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Ternyata sama ya yang dialami ya. Jadi Anda mau jadi pelaku firman apa tidak jadi pelaku firman? Tetap hujan datang. Tetap banjir melanda. Tetap angin bertiup. Tapi lihat, hasilnya ternyata beda. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa yang membedakan? Akarnya. Akarnya. Kenapa kok saya bacakan ayat ini buat saudara? Tolong Anda dengarkan baik-baik. Tahun ini gereja kita terima dari Tuhan Rema 2022 adalah tahun apa tadi? Berakar dan berbuah. Di tahun ini ya kita tidak ngomong ini tahun kemuliaan, ini tahun kemenangan atau apa. Tapi ini tahun berakar. Kenapa? Saya jujur doa tentang hal ini. Dan saya mau ngomong sama saudara, kita nggak tahu apa saja yang akan terjadi di 2022. Sangat mungkin hujan turun, banjir melanda, angin bertiup. Sangat mungkin itu terjadi. Tapi kalau akarmu kuat, fondasimu kokoh, Anda nggak perlu takut dengan semuanya itu. Bumi boleh gonjang-ganjing, tapi Anda dan saya teguh, kokoh, kuat, berdiri. Sebab kita berakar di dalam Kristus. Kita tidak khawatir dalam tahun yang kering. Kita tidak khawatir dan takut dengan semua goncangan dan masalah yang terjadi. Karena kita berakar di dalam Kristus. Oke. Jadi sekali lagi yang namanya masalah, suka nggak suka, setuju nggak setuju, life happens. Masalah tetap akan terjadi, tantangan tetap akan terjadi. Siapapun saudara,
kita nggak mengharapkan hal yang buruk. Kita semua pasti mengharapkan hal yang baik. Yang setuju boleh katakan amin, saudaraku. Tapi tetap pandemi terjadi kan? Sama aja kan, seluruh dunia ngalami juga. Resesi tetap terjadi, krisis tetap terjadi. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau akarnya kita kuat, walaupun gonjang-ganjing semuanya terjadi, yang lainnya rubuh, kita tetap teguh. Yang lainnya rebah, kita tetap mantap. Kalau kita berakar di dalam Tuhan. Jadi mari kita teliti dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika goncangan terjadi dalam keluargamu, dalam pernikahanmu. Karena keluarga manapun pasti ada goncangannya. Pernikahan manapun pasti ada tantangannya. Kalau Anda menemukan pernikahan yang sempurna, keluarga yang sempurna itu hanya ada di sosial media. Oke. Yang kelihatan very perfect itu, too perfect. Saya tahu persis orang-orang yang dalam kehidupan pernikahan keluarganya struggle, tapi setiap kali munculin foto di sosial media sedemikian keren. Orang akan berpikir, wow, ini adalah keluarga yang ideal. Tapi hal-hal tidak selalu seperti yang kita lihat di sosial media. Saya yakinkan saudara, keluarga yang kelihatannya sekeren dan seideal apapun, pasti ada tantangannya. Pasti ada pergumulannya. Tapi yang membedakan, kalau keluarga itu dibangun di atas dasar yang kuat, masalah boleh terjadi, pergumulan boleh datang, tapi masalah itu tidak akan menghancurkan keluarga kita. Masalah itu tidak akan menenggelamkan pernikahan kita. Justru melalui semua persoalan, kita lebih sehati. Kita semakin belajar komunikasi. Kita mulai belajar untuk menyesuaikan diri, menerima satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya kita lebih harmonis. Kita lebih bahagia di dalam Tuhan. Boleh katakan amin, saudaraku. Jadi akarnya yang menentukan. Tapi kalau pernikahan itu dibangun atas dasar rasa tidak percaya, banyak rahasia-rahasia yang disembunyikan. Jadi dasarnya rapuh. Nanti hujan datang, banjir melanda, angin bertiup, sebentar aja langsung roboh. Saya berdoa keluargamu kokoh. Pernikahanmu dikuatkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah cerai, tidak akan pernah hancur. Tuhan yang menopang keluarga saudara. Amin. Karena itu berakar, bangun akar yang benar. Coba saya lihat di dalam karir, di dalam pekerjaan, dalam keuangan. Saya sudah melihat orang-orang yang tadinya melejitnya kencang sekali, cepat sekali. Tapi ternyata membangunnya di atas dasar yang rapuh. Bisa beli ini, beli itu semuanya, tapi hutang semua. Begitu hujan datang, kan kita nggak mengharap. Tapi tetap kan hujan datang, banjir melanda, angin bertiup. Begitu goncangan terjadi, yang fondasi keuangannya paling rapuh, yang hutangnya paling besar, yang nggak bisa tahan. Terlebih dahulu, roboh. Jadi saudara nggak perlu iri kalau orang lain punya mobil baru, rumah yang lebih besar. Fokus saja bangun dasar yang kokoh. Kalau dasarmu kokoh, pandemi silahkan terjadi, resesi, krisis boleh terjadi, tapi Anda aman di dalam Tuhan. Masa depanmu aman di dalam Tuhan. Tuhan yang jadi jaminan dalam hidup saudara. Dan kalau dia jadi jaminan, ada kepastian. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Bangun fondasi yang benar dalam hidup saudara. Gereja kita 32 tahun lebih. Dari awal sampai sekarang kita ngalami banyak hal. Saudara juga. Kita ngalami pandemi, kita ngalami krismon. Kita ngalami bencana alam, kita ngalami gempa, kita ngalami kebakaran, kita ngalami semuanya itu. Di dalam ngalamin semuanya itu, kalau gereja ini dibangun atas dasar pasir, sudah lama roboh. Tapi 32 tahun ngalami semua goncangan, tantangan itu. Waktu ngalami memang itu gak mudah, berat. Tapi setiap kali ngalami goncangan, selesai itu dibawa naik lebih lagi.
Saya berdoa itu yang akan Anda alami dalam hidup saudara. Goncangan tidak menenggelamkan saudara. Goncangan hanya jadi batu lompatan. Anda masuk ke babak yang lebih tinggi. Anda dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi. Terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi fondasi kita, akar yang kita bangun dalam hidup kita menentukan ketika semua goncangan terjadi, outcome-nya nanti gimana? Hasil akhirnya nanti gimana? Apakah kita jadi rumah yang rebah atau kita jadi rumah yang kokoh berdiri? Ditentukan oleh fondasi yang kita bangun. Itu sebabnya pesan Tuhan buat kita semua, jadilah kuat. Bangun akar yang kuat. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Sebab itu, hai anakku, ini adalah surat Rasul Paulus buat Timotius. Dia menganggap Timotius anak rohaninya. Jadi makanya dia ngomong, sebab itu hai anakku. Saudara dan saya juga adalah anak-anak Tuhan. Jadi pesan yang sama ini juga ditujukan buat kita karena kita anak-anak Tuhan. Apa pesannya? Ditulis begini. Sebab itu, hai anakku. Apa pesannya? Jadilah kuat. Boleh nggak lihat semuanya ke sini? Roh Kudus mau bicara sama saudara. Jadi kuat. Kalau jadi anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang lemah, yang koloan, yang manja. Jadilah anak Tuhan yang kuat. Punyalah iman yang kuat. Ini pesan firman Tuhan. Jadilah apa? Kuat. Saudara beribadah, saudara membangun kekristenan, jangan asal. Jadilah kuat. Bangun kehidupan doa yang kuat. Bangun kehidupan firman, kedalaman firman yang kuat. Bangun persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, kedekatan sama Tuhan yang kuat. Kalau kedekatan saudara sama Tuhan kuat, masalah tidak mampu memutuskan hubungan saudara sama Tuhan. Makanya Paulus ngomong, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Enggak penganiayaan, enggak penderitaan, enggak apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Kenapa? Karena komitmennya sama Tuhan kuat. Cintanya sama Tuhan kuat. Hari ini saya berdoa dan saya percaya jemaat keluarga Allah bukan anak Tuhan yang manja. Tapi kita semua anak-anak Tuhan yang kuat. Berakarnya kuat, imannya kuat, cintanya sama Tuhan kuat, komitmennya kuat. Apapun yang terjadi, kita tetap cinta Tuhan. Haleluya. Jadilah kuat, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Ambil komitmen, mulai hari ini jadi anak Tuhan yang kuat. Coba Anda renungkannya, 2 tahun selama masa pandemi ini, Anda bisa melihat mana orang Kristen yang kuat, mana yang sepertinya kuat. Itu bisa dilihat hanya ketika hujan datang, banjir melanda, angin berhembus. 2 tahun masa pandemi ini Anda bisa melihat ketika goncangan terjadi, mana yang doanya tetap kuat, mana yang doanya roboh. Mana yang hubungan pribadinya sama Tuhan tetap kuat, api rohnya tetap menyala-nyala. Dan mana yang apinya jadi padam, rohnya jadi suam-suam kuku. Kita cek pribadi masing-masing ya. Supaya kita ngerti, oh area ini loh yang masih lemah. Dan ini yang perlu saya perkuat dalam hidup saya. Coba kita cek selama 2 tahun ini, disiplin rohani mana yang tetap kuat dan mana yang roboh. Jangan-jangan selama 2 tahun ini ketaatan kita roboh. Doa puasanya kita roboh. Ibadahnya kita roboh. Pelayanannya kita roboh. Hari ini saya mau sampaikan pesan firman Tuhan buat kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Anda harus ngerti ke depan ini nanti tantangan bisa besar.
goncangan bisa besar. Karena itu saya harus sampaikan pesan firman Tuhan. Saya bisa bicara tiap minggu tentang blessing, tentang berkat. Saya bisa bicara tentang itu. Tapi saya tahu Roh Kudus ngomong sama saya, bicara membangun akar yang kuat. Sehingga ketika hujan datang, banjir melanda, angin berhembus, Anda tidak roboh. Anda tidak gugur. Kita semua akan bertahan kokoh berdiri. Bahkan kita akan berkemenangan. Dan Tuhan bawa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Anda harus ngomong sama diri sendiri, aku harus jadi kuat. Jadi anak Tuhan yang kuat. Kehidupan rohaniku harus kuat. Komitmenku, ketaatanku harus kuat. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, ini bagian kedua, ini penting. Ada yang namanya kasih karunia untuk menjadi kuat. Kadang-kadang dalam hidup kita sudah berusaha jadi kuat. Tapi karena yang kita hadapi terlalu besar, kita kayak nggak kuat lagi. Siapa di sini yang nggak usah angkat tangan ya, tapi saudara sebenarnya sudah ngomong dalam hati, kayaknya aku nggak kuat deh. Aku sudah capek banget. Saya tahu ada orang-orang di sini yang dalam hatinya sebenarnya sudah kayak capek banget ngalami semuanya itu, melalui itu semua. Anda sebenarnya belum ngomong, belum final, tapi sudah kayak menyerah, kayak capek sekali. Hari ini, pertama, Anda sendiri jadi kuat. Yang kedua, saudara buka hati dan terima anugerah Tuhan yang menguatkan. Karena ada yang namanya anugerah yang menguatkan. Sama-sama menghadapi masalah, Tuhan bisa memberikan anugerah sehingga masalah saudara selesai. Jadi nggak ada masalah lagi. Karena nggak ada masalah, tadinya kita tertindih sudah berat, sekarang seger. Tapi ada kalanya ketika kita ngadepin masalah, anugerah yang Tuhan berikan bukan anugerah mujizat yang tiba-tiba masalah selesai, kita ngalami kemenangan. Sebaliknya, Tuhan ngasih jenis anugerah yang lain yang namanya anugerah yang menguatkan. Sehingga ketika kekuatan kita ditambah, maka masalah yang tadinya kayaknya besar, berat, sekarang jadi ringan. Masalahnya tetap ada, tapi ringan. Ibaratnya barbel 5 kilo, kalau buat anak kecil, ringan apa berat? Aduh, berat. Tapi ketika anak itu bertumbuh jadi dewasa, kekuatannya juga bertumbuh, maka tiba-tiba 5 kilo yang sama, barbelnya bukan dihilangin, tetap sama. Tapi karena kekuatannya bertambah, maka sekarang yang berat terasa ringan. Seperti itu juga anugerah yang Tuhan mau kasih kepada orang-orang di tempat ini. Nanti saya mau doa sama saudara. Namanya anugerah yang menguatkan. Masalahnya tetap ada, pergumulannya tetap ada. Tapi kalau Anda terima anugerah yang dari Tuhan itu, Anda akan jadi kuat sehingga yang tadinya masalah sekarang bukan lagi masalah. Saya berdoa terima anugerah itu. Terima anugerah yang menguatkan itu. Amin. Sehingga kalau saudara terima anugerah itu harusnya roboh tapi tetap berdiri. Harusnya jatuh tapi tetap kokoh. Karena ada anugerah yang menguatkan. Jadi ini bagian Tuhan. Yang pertama bagian kita harus ambil keputusan bertumbuh rohani jadi kuat. Yang kedua, kita perlu buka hati minta anugerah dari Tuhan. Anugerah yang menguatkan. Saya ngerasa loh di bagian ini ada orang-orang di tempat ini, sementara firman ini disampaikan, Anda sudah buka hati dan saat ini terima anugerah dari Tuhan itu. Terima anugerah yang menguatkan itu. Anda yang merasa tidak kuat, sekarang jadilah kuat. Di dalam Tuhan jadilah kuat. Ya, butuh anugerah dari Tuhan. Itu yang dialami Markus. Markus tadinya adalah
anak muda yang rapuh. Dia karena lahir di keluarga yang berada, hidupnya gampang, enak, semuanya mudah, dilayani. Terus dia terjun dalam pelayanan, ikut sama Rasul Paulus, sama Barnabas memberitakan Injil. Gak kuat. Sampai di tengah jalan, sudah ngerasa berat, dia capek, dia mundur. Dia ngomong sama Rasul Paulus, resign dulu deh, resign. Mundur dulu dah, gak kuat. Rasul Paulus marah-marah. Ya, sama Paulus, ini orang ini apa ini? Enggak, ini anak manja ini, enggak ada artinya apa-apa, minggir sana. Tapi yang luar biasa begini, walaupun Rasul Paulus sudah nganggep Markus enggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan tetap punya rencana yang besar dalam hidup Markus. Saya mau ngomong sama saudara, orang paling rohani sedunia boleh enggak percaya sama saudara. Tapi Tuhan tetap percaya dan punya rencana yang besar di dalam hidup saudara. Itu yang dipercayai Markus, dan karena itu dia tidak menyerah. Dia tetap bertumbuh, karakternya bertumbuh, imannya bertumbuh, hikmatnya bertumbuh. Terus karena bertumbuh, yang lemah pun jadi kuat. Yang kecil lama-lama jadi besar. Kuncinya bertumbuh. Sekarang kecil gak apa-apa, tapi harus bertumbuh. Sekarang lemah gak apa-apa, tapi harus bertumbuh. Sekarang nothing gak apa-apa, tapi harus bertumbuh. Sampai di titik tertentu, Markus yang sama, yang dianggap gak ada apa-apanya ini, berubah jadi pahlawan iman yang luar biasa. Dan itu diakui sama Rasul Paulus, yang tadi nganggap dia nothing. Kita baca ayat yang terakhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-11. Rasul Paulus ngomong begini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah siapa? Markus. Ini message-nya, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya apa? Penting bagiku. Padahal tadinya buat Rasul Paulus, Markus ini nothing. Tapi setelah sekian waktu berlalu, Paulus ngomongnya berubah. Sekarang Markus penting bagiku. Ada orang-orang di tempat ini yang dianggap nothing oleh orang di sekeliling saudara. Tapi hari ini komitmen bertumbuh di dalam Tuhan. Anda akan dirubah jadi penting. From nothing to penting. Okay? From nobody to somebody. Sudah tahu nggak, Markus ini dia bukan hanya melayani biasa, dia bahkan ikut menyertai Petrus di dalam pelayanannya, jadi penerjemahnya Petrus. Di situ dia banyak dengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dia tulis itu, dia bukukan itu. Dan sekarang kita kenal tulisan Markus itu sebagai kitab Injil Markus. Namanya tercatat selamanya dalam Alkitab. Padahal ini tadi orang yang dianggap nothing sama Paulus. Tapi sekarang jadi salah satu penulis Injil. Injil Markus. Oleh orang anak manja yang gak ada apa-apanya, sekarang jadi pahlawan iman. Bukan hanya itu, dia pergi ke Alexandria di Mesir. Memberitakan Injil di sana. Memberikan hidupnya di dalam pemberitaan Injil. Jadi jenderal kegeraan. Tahu nggak saudara, Markus ini adalah pelopor Injil diberitakan di Afrika. Jadi kegeraan besar yang sedang terjadi di Afrika sekarang ini, benihnya ditaburkan oleh Markus. Anak muda yang nggak ada apa-apanya, jadi raksasa iman yang menggoncang dunia karena dia bertumbuh. Saya percaya 2022 ini bukan tahun yang biasa, tapi buat orang-orang yang bertumbuh rohaninya, Anda berakarnya kuat, selamat karena tahun ini Anda akan berbuah lebat.
Tuhan akan urapi saudara. Tuhan akan bangkitkan saudara jadi pahlawan-pahlawan iman. Tuhan akan sertai saudara. Yang diperbuat tanganmu dijadikannya berhasil. Dan kau melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Yesus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Anda mau bertumbuh? Anda mau respon firman Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Walau beribu rebah. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiri, berlaksa terserak di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Mari bersama-sama kita angkat dua tangan kita dan katakan, walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Saya percaya sekali bahwa Tuhan mau kita membangun fondasi yang kuat dalam hidup kita. Membangun akar yang kuat dalam hidup kita. Karena sebagian dari kita di babak sebelumnya, apa yang kita bangun runtuh. Apa yang kita usahakan runtuh lagi. Karena mungkin akarnya salah. Tapi mulai hari ini doa saya, semua yang Anda kerjakan akan teguh, tidak akan roboh, tetap kokoh dan mantap kuat. Untuk itu kita harus berakar di dalam Kristus. Jadi yang pertama, kita perlu buka hati kita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya ajak, ayo kita buka hati kita. Kita angkat kedua tangan kita dan ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku hidup buat Tuhan Yesus. Aku percaya, aku sudah diselamatkan. Amin. Yang kedua, siapa yang mau ambil keputusan untuk berakar dalam Kristus? Siapa yang mau ambil keputusan jadi anak Tuhan yang kuat? Bukan anak Tuhan yang rapuh, bukan anak Tuhan yang manja, tapi anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang dewasa, membangun fondasi yang kuat dalam kehidupan saudara. Anda yang mau, angkat dua tangan saudara, mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, aku komitmen berakar di dalam Kristus, berakar lebih dalam, bertumbuh secara rohani, jadi kuat di dalam Tuhan. Mari angkat suara saudara dan berdoa. Jadi kuat di dalam Tuhan. Jadi kuat di dalam Tuhan. Oh, aku harus bertumbuh. Tidak mandek, tidak berhenti, tidak stagnan.
tapi bertumbuh. Imanku harus bertumbuh. Kedekatanku sama Tuhan harus bertumbuh. Oh, ketaatanku harus bertumbuh. Kepekaan rohaniku harus bertumbuh. Bertumbuh. Ora laba syara laba 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 laba. Oh, aku mau Tuhan jadi kuat. Jadi kuat. Berakar kuat. Berakar kuat. Mampukan aku Tuhan membangun fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat dalam kehidupan rohani, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam kesehatan, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Membangun akar yang kuat dalam firman, akar yang kuat. Ora la pasyara la balaba. Ora la pasyara takaraba. Syara la wasyara la pasyara. Ora la wasyara la wala wala wasyara. Yang kedua saudaraku, saya mau berdoa supaya Anda semua terima impartasi anugerah yang menguatkan. Karena ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Kita hanya bisa melakukan sejauh yang kita bisa lakukan. Tapi ada di momen tertentu kita harus mengakui, kalau bukan Tuhan, saya nggak kuat lagi. Kalau bukan Tuhan, saya pasti habis. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa lanjut. Karena itu kita butuh anugerahnya. Kita butuh kasih karunia-Nya. Siapa di tempat ini yang mau menerima anugerah yang menguatkan itu? Mungkin masalahmu nggak langsung selesai begitu saja, tapi Tuhan lipat gandakan kekuatannya dalam hidup saudara. Sehingga apa yang tadinya masalah, sekarang tidak jadi masalah lagi. Apa yang tadinya kau merasa, aduh aku gak kuat, berat sekali Tuhan. Tapi sekarang engkau bisa katakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Anda yang mau terima anugerah itu, angkat dua tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh, di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah yang menguatkan, aku terima. Mari dengan iman terima. Saya berdoa dalam nama Yesus, diimpartasikan, 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 diimpartasikan. Sekarang terima kekuatan yang baru itu, terima. Ya, hikmat dari Tuhan, terima. Oh, keteguhan hati, kekuatan hati, stamina ekstra, stamina ilahi. Sekarang terima, terima, terima. Oh Jesus, Jesus, we need your grace, oh Lord. Mari kita katakan bersama-sama, walau beribu, walau beribu berapa di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu, walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong, sanggup menolong, sanggup menolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Anda yang percaya sudah terima anugerah yang menguatkan itu,
Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Anda terima anugerah itu, Anda pasti disegarkan kembali. Dan Anda punya kekuatan untuk fight lagi. Bangkit dan berjuang lagi. Jangan menyerah ya. Terus maju, Anda berkemenangan dalam Tuhan. Buat saudara yang butuh untuk didoakan, kirimkan permohonan doa saudara di GSM, Jonathan Setiawan Ministries, di Facebook, Instagram, Twitter. Di YouTube juga Anda bisa mengikuti konten-konten di GSM. Khotbah minggu ini. Terus ada leadership setiap hari Selasa tentang kepemimpinan. Terus kemudian juga ada pembacaan Alkitab audio. Nah, saya sendiri sering pakai pembacaan audio itu untuk saat teduh. Jadi ketika ayat-ayat dibacakan, saya ikut perkatakan. Telinga saya dengerin, mulut saya ikut memperkatakan. Jadi saudara harus tahu cara memasukkan firman dalam spirit. Karena kadang-kadang kita cuma dengar aja. Tapi kita perlu mengulang-ulang, ayat diulang-ulang, kita perkatakan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Waktu ngomong kayak gitu, saya ngomong amin. Saya ulangi lagi, saya katakan dalam nama Yesus. Apa saja yang aku perbuat berhasil. Apa saja yang dikerjakan gereja kita berhasil. Itu memperkatakan deklarasi profetik perkataan iman. Dan itu memasukkan firman. Karena firman itu ada stepnya. Firman kita baca, firman kita dengar. Terus sampai nempel di pikiran. Sampai masuk dalam hati. Sampai meresap dalam roh. Sampai menimbulkan iman. Alkitab ngomong iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tapi ada tahapannya, firman sampai masuk. Kayak tadi saya ngomong. Gali tanah kadang-kadang butuh 7 meter. Kadang-kadang butuh 12 meter baru ketemu air. Kalau sudah ketemu air, airnya muncul. Begitu Anda merenungkan firman sampai tahap tertentu, remanya muncul. Pengurapannya muncul. Anda nangkep itu, Anda lakukan itu. Engkau akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Ya, jadi jangan lewatkan itu. Anda bisa ikuti pembacaan audio Alkitab, jadikan itu untuk doa pribadi saudara. Buat saudara yang mau memberikan persembahan, bisa mentransferkan di rekening gereja. Tapi ada jemaat yang ngomong susah, nggak ngerti cara transfer. Nah, di pintu luar sebelah sana ada brankas persembahan. Anda bisa berikan secara tunai persembahan saudara ada di sana, ya. Tapi tahun ini kita harus berakar, oke? Nggak peduli goncangannya apa, kalau akarmu kuat, kita kokoh dan mantap. Dan tahun ini kita berkemenangan, berbuah lebat di dalam Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani. Serta pemberitaan Injil saudara. Sehingga melalui hidupmu, jiwa-jiwa diselamatkan. Keluargamu, teman-temanmu mengenal Yesus. Terima anugerah yang dari Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang. Sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.